Kisah akan berfokus pada seorang pengangguran yang bernama Edward Mora, tapi sering dipanggil Eddie, di mana hidupnya sangat amat memprihatinkan dan nampak tidak memiliki masa depan yang cerah. Pada dasarnya Eddie merupakan orang yang punya banyak wawasan dan pengetahuan, namun cara dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain membuatnya justru nampak terlihat aneh dan membosankan. Eddie sebenarnya berprofesi sebagai seorang penulis dan punya potensi untuk bisa menjadi seseorang yang sukses, tapi sifat malas dan beki molor yang dia miliki membuat inspirasi yang ada di kepalanya sulit untuk keluar, yang justru membuat hidupnya luntang-lantung. Eddie memiliki seorang kekasih yang sempat tinggal bersama di kontrakan miliknya. Namanya Lindy, namun karena Eddie tidak memiliki masa depan yang jelas dan tidak menghasilkan uang sepeser pun, membuat Lindy harus meninggalkannya. Agar dirinya bisa mandiri dan berpikir sendiri bahwa hidup tidak hanya tentang cinta, tetapi juga cuan. Dulu dia pernah menikah dengan seorang wanita namanya Melissa, namun karena sering bertengkar dan tidak adanya sinkronisasi dalam rumah tangga, akhirnya pernikahan mereka pun hanya bertahan kurang dari 1 bulan. Saat pulang dengan perasaan terpuruk dan ngarumas, Eddie pun bertemu dengan seorang pria yang tidak lain adalah kakak dari Melissa, namanya Vernon. Eddie pun diajak ke bar oleh Vernon, kemudian mereka mengobrol tentang kehidupan Eddie yang sekarang. Yang hal itu membuat Vernon simpati dan memberikannya sebuah solusi untuk hal itu. Well, I suppose I can help you with that. Dan sekarang dia mengaku bekerja dengan sebuah jurusan farmasi yang bertugas untuk memasok obat-obatan ke setiap klinik dan rumah sakit, dan Vernon memberikan Eddie solusi untuk masalahnya, yakni 1 butir obat keluaran terbaru, entah apa itu, tapi yang pasti obat yang berbentuk pil transparan tersebut, sehingga siapapun orang yang meminum pil tersebut akan dapat mengakses seluruh kapasitas otaknya, dengan kata lain menjadi jenius. It lets you access all of it. Awalnya Eddie menolak pil tersebut, tapi karena Vernon memaksa dan memberikannya secara gratis, Eddie pun akhirnya membawa pil tersebut dan kemudian dia mengambilnya dan meminumnya. Saat pulang dan akan masuk ke kamar, tak diduga muncullah sang pemilik kontrakan yang kebetulan bermulut bawel. Eddie ternyata sudah menunggak bayar kontrakan selama 3 bulan dan harus membayar hari ini juga, jika tidak ingin ditendang dari tempat tinggalnya tersebut. Saat pemilik kontrakan menyocos ke sana kemari, Eddie justru mulai merasakan efek dari pil tersebut, di mana raut wajahnya terlihat sudah mulai ngeplay dan ternyata pil itu benar-benar memicu reseptor pada otak. Eddie dengan tiba-tiba melihat segala sesuatu dengan pandangan yang sangat cerah dan membuatnya nampak bersemangat sekaligus memiliki kepercayaan diri yang tinggi melebihi dirinya yang sebelumnya. What's wrong? What? Tak cukup sampai di situ, Eddie pun mampu berbicara dengan sangat amat lancar, di mana Eddie dengan elegannya membuat sebuah percakapan yang menarik, sehingga membuat sang pemilik kontrakan tiba-tiba berubah menjadi sangat tertarik dengan kata-kata yang keluar dari mulut Eddie. Saat melihat ujung buku yang dibawa si pemilik kontrakan, Eddie pun membahas tentang buku tersebut yang membuat si pemilik kontrakan semakin terpana, yang mana si pemilik kontrakan tersebut masih berkuliah di jurusan hukum dan entah bagaimana caranya Eddie mampu mengingatkan saat dirinya masih kuliah, di mana pada waktu itu dia iseng membaca buku hukum milik pacarnya yang sama sekali hal itu tidak dia ingat sebelumnya. Faktanya pil tersebut benar-benar membuat Eddie mampu mengakses seluruh kapasitas otak, bahkan bisa mengakses alam bawah sadarnya, di mana hal yang tidak penting saja bisa dilihat dengan begitu detail dan sangat amat terperinci, dan yang paling beruntung adalah Eddie mampu membuat hatinya sang pemilik kontrakan terpikat, sampai-sampai dia melakukan bersama sang pemilik kontrakan tersebut. Saat masuk ke kamar, Eddie melihat kondisi kamarnya yang berantakan akibat tidak pernah membersihkannya sama sekali. Dan dengan semangat yang ditimbulkan oleh pil tersebut membuat Eddie dengan cepat membersihkan semuanya sampai benar-benar bersih dan rapi. Rasa lelah dan malas benar-benar sudah hilang dalam diri Eddie, di mana dia langsung melanjutkan bukunya yang belum selesai-selesai dan berhasil menyelesaikan buku tersebut dalam waktu kurang dari 2 jam saja. Dan ternyata efek dari pil tersebut hanya bertahan selama 8 jam saja, karena saat Eddie bangun tidur, dia kembali kepada Eddie yang asli, yang berjiwa malas dan tidak memiliki semangat sama sekali. Akan tapi selama 8 jam tersebut Eddie telah menyelesaikan 1 karya tulisannya, yang mana dia langsung datang ke pihak penerbit untuk menyetorkan karya tulisan terbarunya. Baru saja sampai di kontrakannya, sang penerbit itu pun tiba-tiba menghubungi Eddie bahwa karya tulisannya kali ini sangat amat bagus, di mana Eddie semakin yakin bahwa pil tersebut adalah satu-satunya solusi agar dirinya bisa terbebas dari keterpurukan yang dialaminya saat ini.
Dengan cepat Eddie pun mendatangi apartemen Vernon sesuai alamat yang ada di kartu namanya, di mana wajah Vernon terlihat bonyok seperti abis dihajar oleh seseorang, dan nampaknya Vernon sudah menduga bahwa Eddie pasti akan datang untuk menemuinya. Di mana Vernon menjelaskan bahwa pil tersebut akan bekerja dengan lebih sempurna jika sang pemakai pada dasarnya adalah orang yang cerdas. Works better if you're already smart. Pil tersebut ternyata belum lulus uji laboratorium dan memang belum diedarkan secara luas karena hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membeli pil tersebut. Dan pil itu bernama NZT48. Boys in the kitchen are calling it NZT48. Vernon pun mengatakan bahwa dia bersedia memberikan itu secara gratis lagi asalkan Eddie mau menjadi pesuruhnya dan mengambilkan sarapan dan mengambilkan pakaian dari tempat laundry. Dan demi pil tersebut, dengan terpaksa Eddie mau melakukan apapun yang diminta oleh Vernon. Now on, I'd happily be his errand boy. Dan betapa terkejutnya Eddie ketika kembali ke apartemen Vernon dan menemukan Vernon sudah tewas dengan luka tembak di kepalanya, entah siapa yang melakukannya. Eddie dengan cepat menghubungi pihak berwajib dan saat menunggu pihak berwajib datang, Eddie membuat sebuah kesimpulan tentang penyebab kematian Vernon, yang tidak lain pelakunya pasti menginginkan pil tersebut. And one guess what they'd been looking for. Eddie pun mengambil kesempatan untuk mencari di mana Vernon menyembunyikan pilnya. Eddie akhirnya berhasil menemukan beberapa uang dolar dan satu kantong plastik berisi NZT48 yang pastinya cukup untuk membuat hidup Eddie kembali tercerahkan. Setelah para polisi datang ke TKP, Eddie pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dan setelah menelepon Melissa sang mantan istri alias adik kandung dari Vernon, para polisi itu pun melepaskan Eddie karena tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kematian Vernon. Dengan pil itu dan dikombinasikan dengan uang milik Vernon, Eddie dengan cepat merubah gaya hidupnya, dimulai dengan olahraga, mencukur rambut, membeli setelan berkelas, hingga dapat menyelesaikan 4 buku sekaligus dalam waktu kurang dari 1 minggu. Matematika yang dia pelajari di sekolah sekarang sangat berguna untuk bisa menang dalam permainan judi. 50 bahasa sudah dikuasai dalam waktu kurang dari 24 jam. Eddie bahkan bisa mendiagnosa penyakit yang diderita tetangganya dan menyarankan pengobatan yang tepat untuk kesembuhan tetangganya tersebut. Dengan semua keterampilan wawasan dan otak super jenius yang dimilikinya sekarang, di mana dia terlihat sedang berbicara tepat di depan para eksekutif dan menjadi bahan perhatian di antara mereka. Portugal with this big, massive navy. All they got now are saw cod. Ini adalah Kevin, salah satu eksekutif muda yang cukup sukses yang bekerja pada perusahaan saham, di mana Kevin menawari Eddie untuk bergabung di perusahaannya. Setelah melihat potensi dan semangat dalam diri Eddie, di mana pergaulannya kini jauh di atas orang-orang menengah ke bawah, yang mana Eddie diajak untuk liburan ke tempat yang sangat megah. Eddie pun memiliki nyali jauh di atas orang lain, dan dia nekat loncat dari tebing dan di momen tersebut ini Eddie berpikir bahwa sepertinya dia harus melakukan hal yang lebih dari hanya sekedar menjadi seorang penulis. It wasn't writing. It wasn't books. Eddie pun mulai mempelajari pasar saham dari buku-buku dan internet. But no one had NZ. Eddie pun hasil meraih $2.000 per hari atau sekitar 30 jutaan hanya dengan modal 11 juta saja, karena dirasa ini masih terlalu lambat karena modal awal yang terlalu kecil. Eddie pun pergi menemui seorang rentenir yang bernama Gennady, karena bank tidak memberikan pinjaman tanpa jaminan. Eddie pun terpaksa meminjam uang kepada rentenir ini. I quintupled my money 4 days in a row. Eddie pun bergabung di perusahaannya Kevin yang merupakan eksekutif muda sukses, di mana Kevin menunjukkan cara tercepat untuk mendapatkan uang. Dengan meningkatkan dosisnya sebanyak 2 pil setiap hari, Eddie pun menggila dan berhasil menembus batas yang tidak bisa ditembus oleh orang lain. Big fat defense contract he bribed his way into. That's still on. Sehingga berita ini dengan cepat menyebar dan membuat Eddie menjadi pusat perhatian. Alhasil Eddie sekarang memiliki sekitar 28 miliar di akun rekeningnya. At the end of the week, my brokerage account contained over $2 million. Di mana dia kembali menemui Lindy sang mantan kekasih yang sempat meninggalkannya, hingga saat Eddie berbicara bahasa Italia dengan seorang pelayan. Hal itu semakin membuat Lindy begitu sangat amat terkesima. Since when do you speak Italian? Perubahan drastis yang dialami Eddie membuat Lindy kembali mencintainya. Di mana pada malam itu juga mereka berdua langsung melakukan bersama. Singkat cerita, esok pagi pun berang, saat Eddie dan Lindy jalan-jalan di luar. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang mengikutinya, dan hal tersebut jelas membuat Eddie menjadi waspada. Saat Eddie akan naik ke kasur untuk tidur, dia pun mulai merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, di mana Eddie tiba-tiba sudah berada di luar kamar, dan tidak ingat kenapa dia bisa berada di sana. What are you doing
Esok harinya Eddie diundang Kevin untuk menemui seseorang yang sangat ingin bertemu dengan dirinya, di mana orang tersebut merupakan pemilik perusahaan yang punya banyak sekali investor. Namanya Carl Van Loon. Saat bertemu dengannya, Eddie dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Carl. Di mana Eddie menjelaskan bahwa rahasia keberhasilannya adalah karena dia punya semua resep kemegahan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Of grandeur. I have an actual recipe for grandeur. Percakapan itu pun berlanjut di mobil milik Carl, di mana Eddie diberikan buku berisi para investor dan beberapa saham miliknya, yang mana Eddie lagi-lagi membuat Carl terkejut dengan semua analisa-analisa yang berhasil dilakukannya. Dan Carl meminta Eddie untuk datang ke kantornya tepat jam 10 siang pada esok hari. Meet me tomorrow at the St. Regis at 10. Saat turun dari mobil, Eddie tidak langsung pulang ke kontrakannya, di mana efek dari pil itu membuat Eddie ingin terus bergerak berjalan mencerna dan menelan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan lagi-lagi Eddie kembali merasakan hal yang aneh, di mana dia tidak ingat sudah berjalan sampai di pusat kota, untuk kemudian dia kembali berjalan sampai tiba malam hari. Saat sadar Eddie sudah berada di sebuah klub malam. What bar was this? Setelah berpesta dan mengobrol dengan banyak orang, Eddie pun diajak oleh seorang gadis muda untuk melakukan di sebuah hotel. Yang mana Eddie kembali melihat orang misterius yang sempat mengikutinya tempo hari. Dari situ Eddie pun kembali berjalan sampai ke stasiun kereta, yang mana dia tentu tidak ingat kenapa dia bisa tiba-tiba ada di sana. Namun masalahnya, terjadi sebuah ketegangan ketika beberapa orang ditabrak oleh Eddie yang membuat orang-orang tersebut berniat untuk mengeroyoknya. A fight? Don't know how to fight. Eddie yang tidak tahu caranya bertarung sama sekali, seketika ingat semua gerakan yang ditontonnya di televisi dan semua media, dan Eddie mengaplikasikan gerakan Bruce Lee dan tutorial bertarung di YouTube, yang membuat Eddie berhasil mengalahkan 5 orang sekaligus. Ketika efek dari pilnya hilang, betapa terkejutnya Eddie saat menyadari waktu sudah pagi, di mana kakinya terlihat sangat lemas. Dan tidak ingat 18 jam terakhir yang sudah dilakukannya, dan jelas itu adalah dampak negatif akibat pil tersebut yang dikonsumsinya. Setelah tidur sebentar, Eddie pun kembali berangkat untuk menemui Carl sesuai janji pertemuan jam 10 kemarin, dan kali ini Eddie nekat tidak meminum pil itu sama sekali karena ingin mencoba mengatasi semuanya tanpa ketergantungan akan pil tersebut. Namun apa yang terjadi? Eddie terlihat berbicara terbata-bata dan nampak seperti orang yang tidak tahu apa-apa. He's an iconoclast. Saat pertemuan berlangsung, Eddie pun dikejutkan dengan sebuah berita tewasnya seorang gadis muda di sebuah hotel, yang mana gadis tersebut merupakan gadis yang bersamanya semalam, yang sepertinya sudah dibunuh oleh orang misterius yang mengikutinya. Eddie pun muntah akibat syok dengan berita tersebut, karena dia sama sekali tidak ingat dengan jelas tentang kejadian semalam dan langsung meninggalkan pertemuan tersebut untuk istirahat di kontrakan. Saat sampai di kontrakan, Eddie pun mendapat pesan telepon dari Melissa, si mantan istrinya, alias adiknya Vernon, di mana Melissa memperingati agar Eddie jangan meminum apapun yang diberikan oleh Vernon. Karena penasaran, Eddie pun menemui Melissa di sebuah kafe, dan betapa terkejutnya Eddie ketika melihat kondisi Melissa, karena penampilannya begitu pucat kurus dan sangat menyedihkan. I didn't want you to see me this way. Ternyata Melissa juga pernah diberikan pil itu oleh Vernon sekitar 2 tahun yang lalu. Dia juga pernah sukses berkat pil tersebut. Namun setelah mendapat informasi bahwa banyak sekali orang yang meninggal akibat pil tersebut, Melissa pun berhenti saat itu juga, dan hasilnya Melissa langsung jatuh sakit, dan bahkan dia tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 10 menit. So that I couldn't concentrate on anything for longer than 10 minutes. Saat pulang, Melissa pun meminta Eddie untuk mengurangi dosisnya, karena jika langsung berhenti maka itu bisa berbahaya, dan Melissa berharap agar tidak mengalami apa yang dialami oleh dirinya. Goes down, but you don't just stop. You'll die if you just stop. Saat akan pulang ke kontrakan, Eddie pun dikejutkan dengan kemunculan si rentenir yang menagih uang pinjamannya dulu. Yang mana saat Eddie akan memberikan uang tersebut, Eddie pun dengan cepat mengambil satu pil itu, yang dibungkus dengan plastik. Namun ketika si rentenir memukulnya, Eddie pun ketahuan menggenggam sesuatu. Mengira bahwa itu adalah obat biasa, dan langsung memakannya, yang membuat si rentenir akhirnya mengetahui tentang efek pil tersebut. Something good, huh? Setelah membayar semua hutangnya, Eddie pun pergi ke kantor di mana Lindy bekerja. Di mana Eddie akhirnya jujur bahwa semua perubahan ini tidak lebih berasal dari sebuah pil keajaiban dan meminta Lindy untuk mengambilkan sisa pil tersebut di rumahnya. You want me to go get it?
Untuk itu Lindy pun pulang ke rumah dan mengambil pil tersebut yang ternyata masih cukup banyak dan dia langsung naik taksi menolong Eddie, tetapi tak diduga di tengah perjalanan Lindy diikuti oleh orang misterius yang pernah mengikuti Eddie. Lindy berusaha kabur dari orang tersebut sampai tiba di sebuah taman. Saat sudah terdesak dan nyumput di balik batu dan pria tersebut memegang sebilah pisau, Lindy pun semakin dibuat panik dan kemudian menghubungi Eddie untuk menanyakan bagaimana solusinya. Dan Eddie menyuruh Lindy untuk meminum pil tersebut. Okay, I need you to go into the bank. Dengan sedikit keraguan dan kewaswasan, Lindy pun menelan satu butir pil itu, di mana dalam waktu 30 detik, Lindy langsung bisa melihat berbagai kemungkinan untuk bisa lolos dari si pria misterius tersebut. Dengan cepat Lindy pun lari ke tempat ice skating, dan menuju ke seorang anak kecil dan berhasil mengalahkan si pria dengan sepatu ice skating yang dipakai oleh anak kecil tersebut. Dengan dosis yang dikurangi, Eddie pun berhasil pulih seperti biasa. Namun ada masalah baru ketika si rentenir meminta pil itu lagi, karena setelah mencobanya kemarin, dia mulai ketagihan untuk mencobanya lagi. I want some more of that stuff. But I shoot you, right? Dan karena si rentenir mengancam akan membunuhnya, Eddie pun terpaksa memberikan beberapa pil, sampai ditemukan solusi permanen untuk menyingkirkan si rentenir tersebut, dan untuk sementara waktu, Eddie menyewa 2 pengawal untuk menjaganya. 2 bulan kemudian, Eddie sekarang bekerja di perusahaannya Carl, dan mendapat jabatan yang cukup penting di sana, di mana Eddie masih tetap mengkonsumsi pil itu. Namun dengan pola makan dan istirahat yang tepat, selain itu Eddie pun telah membuat jas yang ada kantung rahasianya, di mana itu dimaksudkan agar Eddie bisa mengambil pil tersebut kapan saja dan di mana saja. The blackouts didn't recur. Tidak hanya itu, Eddie pun mencari dan berhasil menemukan orang farmasi yang cukup ahli dalam bidang obat-obatan. Dan Eddie meminta orang itu untuk meneliti pil tersebut lebih lanjut dan menyempurnakannya, agar bisa dikonsumsi tanpa efek negatif yang ditimbulkan. Dan jika dia berhasil menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan, Eddie akan memberikan $2 juta atau sekitar 30 miliar sebagai imbalannya. I'll give you $2 million if you can do it in 6. Esok harinya, Eddie didatangi oleh seorang detektif yang sedang mengusut kasus pembunuhan seorang gadis muda di hotel, dan Eddie menyewa seorang pengacara yang paling mahal di kota tersebut, dan berhasil menyelesaikan masalah itu dengan cepat. You're lucky somebody wiped the room. It's weak search. Singkat cerita, Eddie bersama Carl melakukan pertemuan dengan seorang pembisnis lain yang tidak lain adalah saingannya Carl, namanya Hank. Di mana Hank terlihat menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, seperti orang yang sakit yang sulit untuk berkonsentrasi, dan hal itu menimbulkan kecurigaan bagi Eddie, bahwa jangan-jangan Hank adalah pemakai pil NZT itu juga. Could be an act. He's not even 60. Atas pencapaian yang diraihnya sekarang, Eddie merasa bahwa dia harus berdiri sendiri tanpa menempel di perusahaannya Carl. Namun Carl ternyata enggan melepaskan Eddie begitu saja, karena dia sangat sadar betul bahwa jika Eddie tidak ada di pihaknya, Eddie bisa menjadi musuh yang sangat kuat bagi perusahaannya tersebut. Because you haven't competed. Don't make me your competition. Untuk menyogok Eddie, Carl pun memberikan kartu kredit dan sebuah fasilitas mewah, yakni sebuah apartemen dengan standar bunker, di mana pintunya saja terbuat dari bahan lapis baja yang memiliki tingkat keamanan sangat tinggi. What's the asking price? 8.5. Saat sedang berjalan-jalan, Eddie pun kembali didatangi oleh si rentenir yang sekarang nampaknya sudah sedikit sukses berkat pil itu, di mana si rentenir kembali meminta beberapa pil itu lagi, karena jika tidak, si rentenir akan meneror hidup Eddie dan perusahaan tempatnya bekerja. I'm gonna need the pills here. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, Eddie dan Carl terlihat sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan Hank. Dalam acara penandatanganan kerjasama bisnis, di mana Hank baru saja dikabarkan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk kemudian sang istri meminta maaf atas batalnya perjanjian bisnis tersebut. Experienced some pain and dizziness this morning. Saat sedang mengantar istrinya Hank ke mobil, betapa terkejutnya Eddie ketika melihat pengawalnya Hank. Ternyata adalah pria misterius yang sering mengikutinya. Well, why be surprised? Sehingga menguak sebuah fakta tentang alasan kenapa Hank menyuruh pria misterius itu untuk mengikuti Eddie. Karena ternyata Hank kehabisan stok pil NZT selama beberapa bulan terakhir, sehingga Hank menyuruh pengawalnya atau si pria misterius tadi untuk mengambil pil itu di tempat Vernon. Dan karena nampaknya Vernon tidak memberitahu di mana dia menyembunyikannya, pria itu pun terpaksa menembak Vernon di kepalanya. Akibatnya orang terakhir yang keluar dari apartemen Vernon dicurigai memiliki pil NZT tersebut, dan itulah alasan kenapa Eddie selalu diikuti. How many other meteoric rises might be explained by Eddie kembali harus menyelesaikan masalah lain, yakni masih tentang tuduhan pelaku pembunuhan gadis muda di hotel, dan Eddie diminta untuk membuka jasnya dan berdiri bersama para tertuduh lain, untuk dilihat langsung oleh seorang saksi. Dan beruntung Eddie bisa lolos dari masalah itu.
Dan ketika Eddie berada di kantor, dan saat Eddie akan meminum pil itu dari kantongnya, betapa terkejutnya Eddie ketika melihat kantong rahasia pada jasnya sudah kosong dan tidak menyisakan satu pil apapun. Entah siapa yang mengambilnya, tetapi Eddie sempat curiga dengan si pengacara mahal yang disewanya, dan kemungkinan besar si pengacara itu telah mengambil pil tersebut ketika Eddie sedang diperiksa di kantor polisi. Was it Grant or someone else at the police station? Ketika Eddie sampai ke rumah, Eddie mendapatkan paket kiriman dari seseorang yang mana isinya adalah potongan kedua tangan pengawalnya, yang sudah jelas pelakunya adalah si rentenir bedegong itu. Oh, there's something you're hiding from me. I smell it on you. Right now. Saat akan tidur, Eddie mulai merasakan lemas akibat kehilangan efek dari pil NZT itu. Kemudian tak lama terdengar suara bunyi bel pintu, yang ternyata si rentenir bedegong bersama dua anak buahnya. Karena tak punya harapan untuk bisa kabur, Eddie memilih untuk bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung daripada harus mati perlahan dan mengerikan. Namun saat akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba Eddie teringat tentang satu butir pil yang mungkin masih ada di kotak kaleng miliknya, dan ketika dia akan meminumnya, tiba-tiba dia terjatuh dan membuat pil tersebut masuk ke dalam saluran udara. Sudah terlambat untuk bunuh diri, Eddie pun dipaksa duduk di kursi kemudian diinterogasi mengenai keberadaan pil NZT tersebut. Dan si rentenir dengan sombongnya menunjukkan cara baru memakai pil tersebut, yakni dengan mencairkannya dan menyuntikkannya ke dalam darah, agar efek dari pil NZT tersebut bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Lasts much longer. Dan sementara itu dua anak buahnya menggeledah setiap sudut ruangan. Di rentenir pun bermaksud untuk menyiksa Eddie agar mau buka suara, dan saat si rentenir lengah, Eddie pun dengan cepat mengambil pisau dari dalam dus dan kemudian menikam si rentenir tanpa diketahui oleh dua anak buahnya. Karena cukup mustahil melawan dua orang lagi, Eddie pun nekat meminum darah si rentenir, yang mana dalam darahnya masih tersisa cairan pil NZT disebut. Dengan sebuah jarum suntik di dalam mulut, Eddie pun berhasil mengelabui dan melukai salah satu preman itu, kemudian lari ke ruang pakaian dan mulai melakukan serangan beruntun yang buat kedua preman itu berhasil dilumpuhkan. Di malam itu juga, Hank dikabarkan telah meninggal dunia, di mana Eddie datang untuk menemui pengawalnya Hank alias pria misterius yang selalu mengikutinya. Setelah kematian majikannya, si pengawal itu pun bersedia membantu Eddie untuk mengambil kembali pil NZT yang disimpan si pengacara. 12 bulan kemudian, Eddie berhasil menjadi seorang yang sangat penting, yaitu menjadi seorang senator, dan tak disangka Carl datang untuk menemuinya dan mengajak Eddie untuk kembali bergabung bersama perusahaan. Yang kali ini Carl mengancam akan membocorkan semua rahasia Eddie mengenai dirinya yang memakai obat-obatan terlarang. Dan Carl ternyata telah membeli semua laboratorium tempat pembuatan pil NZT, sehingga Eddie tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pil itu lagi. Limitless supply. We know you can't get any. Namun yang Carl tidak tahu adalah, Eddie sudah membayar seseorang yang sangat ahli untuk menyempurnakan pil NZT, dan si ahli obat-obatan yang kita lihat tadi ternyata telah berhasil membuang efek negatif pada NZT dan meningkatkan khasiatnya, sehingga pil NZT aman untuk dikonsumsi. See, once you know what's in it, you can tweak it, re-engineer. Dengan pil NZT generasi baru ini, Eddie bahkan bisa memperhitungkan kecepatan sebuah truk yang akan menabrak mobil taksi, yang mana hal itu cukup membuat Carl terkejut. You're in that taxi. What? The driver. Tak hanya itu, Eddie ternyata juga bisa memprediksi waktu kematian Carl hanya dari detak jantungnya saja, yang lagi-lagi membuat Carl semakin terkejut dengan semua kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya. But you already knew that. Sekarang sudah jelas bahwa Carl tidak punya kesempatan untuk menang dari Eddie. Eddie pun tersenyum dan berjalan untuk makan siang dengan Lindy. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Baceo Google saya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, tong ngimun atawa ngadahar anu ngalirken, ngimun jeng daharlah anu matak nyagerken jeng ngawar keun, sakitu ti pusat mah, hatur nuhun.